Halo semuanya. Halo. Oke, selamat datang di Aula Step Poros Eskalasi Interview. Boleh kenalin dong kalian ini dari departemen apa? Tuh, 2, 3. Sembut. Sekalian juga nih kenalan satu persatu dari namanya dan posisinya apa. Mulai dari kadepnya dulu ya. Oke, halo guys. Kenalin, aku Naifa Gaisan Syakira, biasa dipanggil Naifa dan diamanahin jadi Kepala Departemen Seni Budaya BMKM FEB Unpad tahun 2024. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Jasmine Diantarga, biasa dipanggil Jasmine dan diamanahi sebagai Wakil Kepala Departemen Seni Budaya BMKM FEB 2024. Kenalin, aku Kila Mayaswari, biasa dipanggil Kila sebagai staf Departemen Seni Budaya. Aku Viera Zahra Salsabila, biasa dipanggil Viera sebagai staf Seni Budaya. Aku Abi Iqzam Hendra, aku staf dari Departemen Seni Budaya. Aku Haya Aidoha, biasa dipanggil Haya. Aku Akses Awardi dari Departemen Seni Budaya. Aku Hasna Karamina Zahra, biasa dipanggil Zahra. Aku Aksis Awardi Departemen Seni Budaya. Halo semuanya, nama aku Kalista Revardani. Aku Access Awardi dari Departemen Seni Budaya. Kenalin, aku Aunur Rafiq, biasa dipanggil Rafiq. Aku sebagai staf dari Departemen Seni Budaya. Gue Hanif, gue Muhammad Hanif Rizky Marsa, gue sebagai staf Seni Budaya. Aku Najwa Firda, dipanggil Firda. Aku sebagai staf Departemen Seni Budaya. Aku Aisyah Ainda Larsati, biasa dipanggil Ica. Aku di sini sebagai staf Departemen Seni Budaya. Jadi gimana nih perasaannya udah 1 tahun nge-BEM? Nah, gimana? Gaul sih, gaul. Seru. Pokoknya funky lah. Aku pengen tahu dong, proker kalian tuh ada apa aja sih? Oke, jadi yang pertama itu ada FEB Bernada, Putra Putri FEB, Saek, FEB Hiji, sama ada Yellow Pride, terus pendampingan LKBSO, ada pendampingan FDC, Stereo, Cafe juga, dan Poros Minat Bakat. dan Poros Minat Bakat. Jadi itu forum komunikasi gitu. Nah, dari semua proker itu, menurut kalian proker apa sih yang paling berkesan? 1, 2, 3. Putra Putri FEB. Gimana Cah prosesnya? Sebagai PO nih. Menurut aku, Putra Putri FEB itu berkesan banget karena itu proker pertama kita. Terus kayak jadinya di situ kita bonding banget gitu, dan selanjutnya jadinya bisa kerasa enjoy ngejalaninnya karena di PPF udah bonding gitu menurut aku. Sampai begadang ya? Nah itu sih yang paling memorable karena kita tuh di setiap rangkaiannya, karena banyak banget juga rangkaiannya improve dari tahun lalu, dan tiap radif itu dari siang ketemu siang lagi gitu. Setuju. Selanjutnya FEB Bernada. Pokoknya Bernada ini keren lah menurut gue. Ya kan teman-teman? Yang kedua FEB Bernada. Oh iya, yang kedua tuh ada FEB Bernada teman-teman. Jadi FEB Bernada tuh ada 2 kali kan. Seharusnya ada 3 kali, cuma yang satu dibohongin sama orang. Ya, pokoknya itulah. Nah, pokoknya seru banget lah kita bikin acara-acara musik, bikin anak-anak FEB itu asik-asikan lah gitu. Ada 2 babak jadinya. Yang satu nggak jadi. Yang pertama tuh ada juga pokoknya. Jadi FEB Bernada itu tahun ini ada 2 babak guys. Dan yang pertama itu kita ngundangnya band-band dari internal FEB sendiri. Jadi per jurusan itu ngirim band. Dan untuk babak kedua itu kita undang ya, band-band dari luar fakultas, bahkan ada dari luar Unpad juga gitu. Mungkin karena ini proker inovasi juga, jadi baru ada di tahun ini, jadi berkesan banget karena kita baru pertama kali nih ngejalanin proker yang bentuknya kayak gigs gini. Jadi di FEB baru ada pertama kali dan kita senang banget dong bawain di tahun ini gitu. Apa first impression kalian ke kadep dan ketua kadep kalian? Oke, jadi dulu tuh gua sama Ica mau join Senbud karena kadep-kadepnya cantik. Jadi first impressionnya kadep-kadepnya cantik banget. Ada DM-nya kalau nggak percaya. Ada di sini nyebar. Ada. Menurut aku kadep dan wakadepnya tuh tegas dan bisa ngebimbing banget. Gimana? Ya, jadi langsung tertarik buat masuk. Selain karena kadep wakadepnya cantik, aku juga tertarik karena aku ngelihat ada yang namanya proker Putra Putri FEB itu. Terus kayak
ngerasa wah gitu, jadinya mau gitu buat masuk ke Senbut ini. Kalau gue liat KDP anjir galak nih kayaknya. Terus kalau KDP kayak malu-malu nih. Cuma ternyata enggak, ternyata bener tegas dan bisa memimpin organisasi dan kerajaan. Yang pertama mereka baik, terus ramah ke kita awal-awal. Terus juga mereka bersedia buat ngajarin kita lah segala hal yang kita belum tahu gitu. Kalau dari aku, first impressionnya itu karena aku kan gak diwawancarain sama kadep-kadep, jadi baru pertama kali ketemunya itu pas first meet Senbut semua. Nah terus abis itu baik, ramah banget. Terus abis itu selama ngejalanin proker itu arahannya jelas banget, soalnya namanya masih awam. Makasih. Kalau aku waktu itu kebetulan pas wawancara Teh Naifa sama Teh Jasminnya kan datang. Terus jujur pertama takut karena kelihatannya kayak jutek, tegas. Ya kelihatannya gitu. Cuman ternyata pas first meet ramah banget, seru banget, dan selama kita jadi SIS Ordi itu super ngerangkul dan helpful banget. Thank you Teh Naifa dan Teh Jasmin. Bener love you. First impression aku ke kadep dan wakadep itu kayak ada dua sisi. Kalau misalnya kadep itu kayak jutek gitu, terus wakadep itu ramah banget, ceria gitu. Emang di awal ngerasa kayak bakal se-strict dan segalak itu karena mungkin pandangan aku terhadap budaya BEM, cuma ternyata ada di dalam Senbut ini khususnya dari Kak Naifa dan Kak Jasmin sangat ya seru lah dan sangat membimbing kita di setiap hal yang kita hadapi, anjay. Sekarang kita masuk ke sesi game. Aku bakal tanyain pertanyaan siapa yang paling ini. Ntar aku bakal countdown 3, 2, 1, langsung kalian tutup orangnya. Siapa yang paling sering bikin ketawa kalau misalkan lagi rapat? Adam. 3, 2, 1. Abi. Karena dia tuh suka cosplay jadi putra FEB. Gimana Bi? Itu salah satunya ya guys. Itu salah satunya. Gue nyebut Adam karena Adam selalu dapat menghidupkan suasana ketika kita lagi rapat. Seru lah pokoknya. Siapa yang paling bucin? Gimana ya jawabnya? 3, 2, 1. Sadam. Ada di sini. Sadam. Soalnya sering banget kayak kalau misalnya mau radif atau pulang radif tuh kayak 24/7 dibawa lah istrinya iya. itu. Bininya. Oh Adam juga. Apa ya? Sama sih. Dua sejoli. Oh iya. Oh iya Abi juga. Benar. Kalau Zi bucin karena dia nggak tahu, aku ngeliat hubungannya kayak effort banget gitu, dianterin mulu. Kalau rapat sampai malam pasti dia dianterin sampai Bandung sama cowoknya. Gue jawab Abi karena Abi ya? Enggak lah, gue liat Abi tuh setia banget orangnya ke ceweknya. Jadi dia kalau rapat pasti ngabarin ceweknya dulu, nganterin ceweknya dulu. Fun fact, pernah ketemu Kang Abi sama ceweknya di Lamongan. Siapa yang paling culture? Udah. Sebut ya. 3, 2, 1. Ada. Reksi. Iya, Reksi juga. Ada Tiara Reksi. Kenapa Vi? Kenapa lu gaul? Emang sebenarnya dari diri gue sendiri sih. Pokoknya Senbut menyaksikan banget lah proses transisi fashion Viera dari awal sampai jadi begini. Ya intinya semua Senbut lah, culture lah. Senbut culture. FEB culture. Karena kalau menurut gue culture itu bukan dari bajunya doang, tapi dari pikirannya juga. Siap chef. Setelah kalian menjalani banyak proker selama kurang lebih 1 tahun, menurut kalian impian kalian dari awal mulai di departemen ini apakah sudah tercapai? Mungkin gue mewakili Sadam dan Adam juga di sini, dan juga mungkin Reksi.
masalah objektif atau impian yang emang dari awal pengen banget kita bawain ke Kema FEB. Yang pertama kita mau bikin gigs berupa gigs musik, yang mana di FEB ini kan mati banget nih permusikannya. Gue berharap dan gue berimpian dari awal itu buat ngebawa vibes dan aktivitas musik dan kesenian di FEB. Dan alhamdulillah sudah tercapai 2 kali di dalam FEB Beranda 1 dan Babak 2. Dan buat kita itu merupakan suatu goals yang mantep banget dalam diri gue saat ini selama gue nge-BEM. Thank you. Sama-sama nih. Waktu awal daftar BEM tuh sebenarnya nggak ngeset satu spesifik goal yang besar, cuman gue selalu bikin goals yang kecil tapi banyak gitu. Jadi kayak sekedar gue nambah teman, gue nambah network gue ketemu teman-teman yang satu interest sama gue, yaitu di bidang seni. Gue udah paham juga proker tuh kebentuknya gimana gitu. Jadi setelah ntar di akhir udah beres, jadi nggak ada lagi yang gue sesali gitu. Jadi semua goals yang gue taruh udah kecapai semua. Tujuan pertama aku nambah relasi di FEB, karena di fakultas aku sendiri harusnya aku punya banyak relasi lah di luar jurusan. Dan itu udah kesampaian banget karena dari teman-teman yang seangkatan Access Awardee semuanya, kurang lebih semuanya aku kenal. Aku juga jadi kenal kating-kating terutama dari Senbut. Terus aku juga belajar banyak banget karena selama ngejalanin proker-proker ini aku belajar banyak hal baru yang mungkin insya Allah sih digunain ke depannya di hidup aku ya sih. Mungkin beberapa cutting di sini tahu kalau aku tuh pengen banget bisa organize event. Jadi aku bilang waktu interview juga, dan alhamdulillahnya tercapai. Waktu FEB Bernada 2 aku udah dikasih kesempatan sama Kang Abi buat bikin rundown, dan itu jadi suatu experience juga buat aku. Dan juga aku dari awal mau banget nambah relasi, mau itu seangkatan, mau itu pun cutting, karena jujur bakal ngebantu juga nanti ke depan-depannya, apalagi nanti di dunia kerja juga dengan aku masuk Senbut, aku lebih jadi tahu banyak tentang proker yang ternyata mungkin orang-orang melihatnya sepele, tapi ternyata di balik itu semua banyak hard work yang super paid off gitu. Itu aja sih dari aku. Oh, mereka bagus-bagus. Tujuan aku masuk BEM ini pengen mempereras relasi, terus ya juga aku kepo gitu kan, emang apa iya BEM itu semenakutkan itu? Ternyata enggak. Jadi tuh masuk BEM ini ternyata punya keluarga baru, terusnya juga ternyata chill banget gitu loh. Dan menurut aku BEM ini tuh apa ya, seru banget gitu daripada organisasi lain. Apa ngomong apa ya? Objektif awal aku masuk BEM ini yang pastinya nggak ada yang spesifik sih. Aku kayak pengen ngembangin diri aku aja, terus juga nambah relasi. Awalnya penasaran aja sih gimana cara kerja dan budaya di suatu organisasi itu kayak gimana. Terus selama satu periode ini banyak hal yang tentunya dipelajarin. Pokoknya ya teman-teman di sini sangat membantu aku dalam mengembangkan diri aku sendiri. Jadi ya, makasih ya guys. Oke, sebenarnya kalau gue sendiri nggak punya hal-hal yang benar-benar spesifik kalau misalnya pas masuk BEM. Tapi pas udah disenbut itu kayak hal-hal kecil tuh jadi bermakna. Sebenarnya jadi kayak hal-hal yang kayak nggak pernah dipikirin, bener. Jadi kayak dipikirin setelah masuk di Senbut ini. Terus juga tapi pikirannya senang karena Senbut tuh keluarga guys. Kita tuh I love you Senbut lah. Pokoknya hal yang paling berharga di Senbut ini Senbutnya sendiri. Kalau dari aku sendiri mau masuk BEM khususnya di Departemen Seni Budaya ini, soalnya semenjak corona tuh bidang seni tari di FEB tuh udah mulai redup gitu kan. Jadi kebetulannya aku dipercayain sebagai penanggung jawab LKBSO khususnya di bidang
seni tari yaitu Fabulous Dance Crew. Nah, alhamdulillahnya udah mulai jalan lagi nih seni tarinya di FEB, udah mulai diundang sana sini dan makin asik. Thank you. Kurang lebih sama yang lain, pengen nyari relasi, terus pengen nambah pengalaman juga. Tapi pengennya spesifik di Senbut tuh karena emang di situ bidang yang aku minatin gitu. Aku pengennya bisa di organisasi yang bisa serius tapi juga banyak have fun-nya gitu. Dan menurut aku Senbut ini departemen yang cocok untuk hal itu gitu. Dan setelah ngejalanin selama setahun ya yang jelas aku dapet banget serunya karena bener-bener semua nggak nangis kah? Benar-benar semua proker yang aku jalanin di sini tuh gak yang kayak serius banget dan harus harus benar-benar kerja doang gitu, tapi kita juga have fun. Jadi ya yang jelas sudah tercapai objektif aku. Aku juga nggak punya objektif yang spesifik gitu masuk ke Senbut. Ditambah lagi tuh aku juga nggak ada basic di seni tari dan juga di musik juga. Tapi kayak kenapa nih mau milih Senbut? Karena ngerasa ya sama orang-orang ini tuh bisa ngajarin aku gitu tentang tari, terus juga musik-musik yang tadinya aku nggak tahu apa-apa, ternyata tanpa disadari tuh di akhir ini aku jadi tahu banyak tentang seni budaya ini gitu. Pokoknya intinya nggak pernah nyesel buat masuk di Senbut. Kalau misalnya dari point of view aku sama Jasmine, sebenarnya pastinya banyak banget objektif yang pengen kita capai ya pas diamanahin jadi kadep sama wakadep di Senbut ini. Kalau misalnya dari scope diri sendiri, pastinya pengen lebih mengembangkan diri, sesederhana cara berkomunikasi sama orang, terus teamwork dan ngebangun lingkungan yang nyaman untuk kerja dan nge-build keluarga yang baru juga. Itu kita belajar banyak banget di Senbut. Dan kalau misalnya dari aku untuk scope FEB-nya sebenarnya kurang lebih sama kayak Hanif. Jadi aku tuh pengennya tujuannya untuk FEB ini lebih aware sama hal-hal terkait seni, dimana kayak dari action plan kita itu ngebuat gigs-gigs kayak FEB Bernada dan hal-hal berbau seni lainnya yang alhamdulillahnya itu udah partisipasinya udah lumayan meningkat lah dari tahun sebelumnya dan di tahun ini gitu. Mungkin kalau dari aku terutama diamanahin jadi kadep dan wakadep, pasti pressure-nya di awal ya gimana Pong? Gila banget. Tapi ya udah ngelewatin hal-hal yang kayak gitu-gitu. Terus sebenarnya sama sih kurang lebih kayak objektifnya pengen ya itu ningkatin seni di FEB, intinya kayak gitu. Terus objektif lainnya ya kurang lebih sama kayak yang lainnya juga. Dan menurut aku itu jujur udah tercapai. Dan kayak udah diomongin semuanya guys. Intinya senang bisa ada di Senbut bareng-bareng sama staff dan Axis Award ini dan Ipang juga. Apa pesan terakhir untuk teman-teman departemen dan untuk proses buat teman-teman Senbut? Jujurnya kayak Oke, buat teman-teman Senbut sejujurnya kayaknya nggak bisa ngungkapin pakai kata-kata sih gue, karena gue terlalu cinta dan mantap lah sama Senbut ini. Karena makasih ya udah mengisi hari-hari gue selama 1 tahun ini. Karena kemarin juga kita chatan sama Ica, aduh kangen banget sama Senbut, padahal cuma nggak ketemu 2 minggu gitu sih. Jadi Senbut please, setelah demis ini kita bakal tetap temenan ya. Dan pokoknya semoga Senbut tetap gaul sampai akhir tahun. Kok akhir tahun doang? Sampai kapanpun. Pertama-tama mau ucapin terima kasih banget karena udah selalu membersamai gue dalam segala hal di BEM ini. Semoga apa yang udah kita mulai, apa yang udah kita lakukan, dan segala hal kerja keras yang udah kita kasih di sini, semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Ya pokoknya semoga kalian semua ke depannya bisa sukses di jalannya masing-masing. Terus juga pokoknya jangan saling ngelupain lah. Amin.
pesan buat teman-teman Senbut, makasih banyak kerja kerasnya di semua proker yang udah kita jalanin bareng-bareng selama setahun ini. Semoga setelah demis at least masih saling replyan story. Terus kalau kangen bisa lihat SG atau highlight di Senbudi. Terus sukses terus lah pokoknya. Semoga tetap solid, sukses terus, dan juga tetap tingkatin kapasitas diri kalian karena kalian tuh keren banget. Semua makasih juga buat Akang Teteh, teman-teman yang udah ngerangkul aku di sini jadi nggak kayak orang kebingungan buat belajar di BEM ini. Dan nggak tahu apa lagi, udah deh. Pertama itu di sini tuh Teh Naifa sama Teh Jasmine kan selalu manggil semuanya tuh kakak. Nah, jadi berasa kayak jadinya kayak kakak adik gitu, jadinya kayak siblings gitu. Terus jadinya lebih ngerangkulnya kerasa banget dan jadinya bondingnya cepat dan juga semua itu membantu, dan kalaupun ngobrol walaupun asbun juga tetap seru. Tapi setelah berjalan selama aku menjadi siswardi ini, jujur gak nyangka bakal secepat ini, padahal seseru itu gitu. Dan jujur pengen kalau bisa kabinet selanjutnya sama kakak-kakak ini lagi, pengen banget sebenarnya karena seseru itu. Dan ya semoga sukses aja terus. Kok aku pengen nangis ya? Oh iya. Semoga sukses terus dan tetap saling kontak-kontakan lah kalau misalkan ada sesuatu. Itu Love Senbudi. Pertama untuk kakak-kakak staff dan Teh Naifa sama Teh Jasmine, makasih banget karena udah ngerangkul aku, bikin aku ngerasa terinclude terus di setiap acara-acara Senbut. Udah makasih juga untuk bimbingan dan dampingannya. Untuk teman-teman Access Hour di aku, makasih banget udah Gak nangis. Makasih banget karena udah jadi teman seperjuangan aku selama dari awal masuk BEM, terus kita ngelewatin PKPM sampai graduation bareng, terus sampai kita ngejalanin proker-proker. Kenapa kayak gitu sih ngeliatin? Terus ya mungkin setelah demis ini aku nggak tahu siapa aja yang bakal lanjut di Senbut ini, tapi aku berharap kedekatan kita masih stay kayak sekarang dan gak berubah sama sekali, karena jujur aku nyaman ada di Senbut ini karena ekspektasi aku tuh ke Senbut ini karena jujur Senbut ini kayak melampaui ekspektasi aku banget gitu, dari kekeluargaannya juga dan lain-lain. Pokoknya makasih buat semuanya. Stay gaul. Ini mau yang sedih banget apa yang biasa aja? Sedih banget. Chapter dimana gue di Senbut ini salah satu chapter terbaik di hidup gue. Gue ngerasa bahkan kalau misalnya gue dikasih kesempatan buat putar balikin waktu dan disuruh daftar BEM lagi, gue bakal tetap 100 kali gue bakal pilih Senbut lagi gitu. Karena diam dulu, gue lanjutin. Ya baru-baru kali ini gue dapet temen yang sefrekuensi, iya, terus interestnya di satu bidang yang sama, iya, terus banyaklah kesamaan kita, dan semua orang di Senbut ini unik gitu loh. Bahkan ya semuanya unik lah kalau menurut gue. Jadi gue nggak pernah bosan buat explore keunikan mereka satu-satu gitu. Terus yaudah pokoknya setelah semua yang udah kita lewatin, udah kita jalanin bareng-bareng, aku juga nggak bakal bohong lah, pasti ada juga nggak bakal naik terus. Kita juga ada turunnya ya. Kita juga banyak turunnya, tapi ya karena balik lagi kayak yang kata teman-teman tadi, kita keluarga, dan sebuah keluarga itu pasti harus bisa nyelesain masalah di dalamnya kan. Apa ya? Enggak. Jangan ada yang disesalin, apalagi udah beres kan, semua proker juga udah beres. Tinggal apresiasi aja diri masing-masing, apresiasi departemen kita yang udah bisa ngelewatin semuanya. Terus apa ya?
Ya semoga ntar kalau misalnya udah demis, jangan sombong-sombong lah, sign kontak juga. Semoga semua pelajaran yang diambil di Signboot ini bisa kepake di langkah-langkah yang kalian ambil selanjutnya. Makasih juga buat Kak Naifa, Kak Jasmine, ngerasa kebimbing banget sama mereka, rasanya kayak punya kakak cewek 2 orang. Jadi pokoknya makasih Signboot semuanya. Pertama-tama makasih banyak banget buat semua keseruan yang kita bagi bareng-bareng selama ngejalanin 1 tahun di Signboot ini. Terus makasih juga buat pengalaman yang kita jalanin tuh bener-bener bikin aku nyadarin hal baru yang mungkin sebelumnya aku nggak tahu gitu. Jujur ini pertama kali aku bener-bener ngerasa seneng itu di suatu organisasi gitulah ya. Dan aku beneran bisa enjoy ngejalaninnya, terus bisa kayak bener-bener ya bisa dibilang open lah ke semuanya gitu. Dan aku tuh sering banget kayak ngomong ke Vera, udah lama gak ketemu Signboot, kangen sama Signboot gitu-gitulah. Karena kayak beneran kalau lagi sama Signboot tuh senang gitu. Apapun jalan yang kalian ambil nantinya dan apapun kegiatan lain yang nantinya kalian lakukan juga, semoga sukses terus dan jangan lupain kita. Jangan lupain aku, jangan lupain memories yang udah kita jalanin bareng. Love you Signboot. Mungkin pertama-tama mau ngucapin makasih dulu buat Jasmine sama buat Naifa karena selama setahun ini udah ngebimbing kita semua, udah ngajarin kita tentang proker-proker yang ada di Signboot, terus juga benar-benar ya totalitas gitu di setiap prokernya. Buat staff sama Access Awardee mungkin mau terima kasih juga karena di setiap proker kita tuh kayak selalu bisa nge-backup satu sama lain gitu. Aku nggak tahu siapa lagi yang bakal lanjut buat periode tahun depan, tapi semoga Signboot tahun depan bisa lebih bagus lagi, bisa lebih asik lagi, lebih culture lagi. Terus terakhir, semoga setelah demis ini kita semua bisa tetap main, walaupun mungkin nanti ada yang udah di Jakarta, ada yang udah di mana, tapi mungkin kita bisa kumpul-kumpul lagi gitu, bisa ada waktu buat bareng, biar bisa ngenang masa-masa di Signboot lagi. Teman-teman Signboot semuanya, gue nggak akan mengucapkan terima kasih karena gue yakin ini bukan perpisahan dari kita semua. Teman-teman, selamat udah menamatkan perbeman ini, terutama di Signboot. Cuma gue nggak berharap ini akhir dari kita teman-teman. Ini bakal jadi awal kita yang baru. Nggak kerasa kita udah di ujung jalan. Pokoknya buat teman-teman semua sukses terus dan juga gue berharap mencapai tujuannya masing-masing. Gak usah di Signboot nggak apa-apa, kita bakal di tempat yang lain aja gitu. Gitu pokoknya. Nah, gue sempet ngobrol sama Adam pas di Puncelut beberapa bulan lalu. Nah, jadi gini, Dam, kalau menurut gue Signboot itu laut. Anak-anaknya itu ibaratkan sungai. Sungai kan ada banyak, ada yang aliran deras, ada yang keruh, ada yang bersih, ada yang gak ada airnya gitu kan. Pokoknya adalah. Nah, dari sungai-sungai itu kan pasti mengalir ke laut kan pasti kan. Nah, bermuara ke laut. Di laut itu Signbootnya. Jadi mau kayak gimana pun kita, bedanya kita, pas kita udah nyampur semua kita jadi sama, jadi satu gitu. Dam, gitu Dam. Oke, thank you teman-teman. Tampilnya Adam dong. Tampilnya Adam ya. Adam. Oke, thank you. Nih. Terima kasih sebanyak-banyaknya ke para staff dan Access Awardee di sini. Mulai dari kalian daftar di Signboot ini, kita gak nyangka awalnya bakal seramai itu, dan gak nyangka juga ternyata yang kita accept nih yang ada di Signboot saat-saat ini adalah orang-orang yang benar-benar culture banget dan Signboot banget gitu. Kita berterima kasih banget ke kalian selama ngejalanin proker-proker di Signboot. Gak ada yang gak totalitas, gak ada yang setengah-setengah gitu. Pokoknya kalian tuh ngejalanin proker-proker di Signboot karena emang kalian mau di Signboot gitu. Karena kalian emang yang tadi punya objektif sendiri dan punya mimpi-mimpinya sendiri buat ada di Signboot ini dan hasilin proker-proker atau karya-karya yang bakal dinikmatin sama Kema FEB nantinya. Dan berkesan banget terutama buat aku sama Ipong.
Tadi kan Jasmine udah nyeritain dari tahap awalnya nge-BEM kayak gimana, dan dari aku sebenarnya cuman mau ngucapin 2 kata sih guys, terima kasih dan maaf. Terima kasih karena udah memberikan yang terbaik di setiap langkah yang kalian ambil di Senbud ini. Sedih. Oke, dan mau minta maaf juga kalau selama memimpin di departemen ini aku dan Jasmine masih banyak kurangnya. Tapi satu hal yang harus kalian percaya, segala bentuk omelan, pokoknya bawelan apapun yang keluar dari aku sama Jasmine itu bentuk perhatian dan kasih sayang kita berdua buat kalian. Pokoknya apapun yang kalian dapetin, manfaat yang kalian dapetin di Senbud ini semoga berguna untuk kalian di kemudian hari, dan kesalahan-kesalahan yang kalian lakuin atau dari aku sama Jasmine pun bisa jadi evaluasi buat diri kita sendiri dan bisa jadi lebih baik di kedepannya. Pokoknya mau terima kasih dan maaf sebanyak-banyaknya ke kalian semua Senbudi. Semoga apa yang udah kita lakuin selama ini bisa berkesan buat kita, buat Senbudi dan juga buat orang lain.